di Rangel pertama. Dan pastinya mata kita akan tertuju pertama kali menuju ke arah flight path yang menentukan di manakah bumi akan dipijak oleh masing-masing tim di sini. Menuju ke arah mana drop zone mereka? Apakah drop zone pertama mereka atau option kedua untuk tim-tim yang of course mempunyai beberapa option in terms of drop zone sendiri. Namun dari tadi kita ngomongin Zarky, dari tadi kita ngomongin RRQ, kayaknya Zarky akan dibiarkan kosong. Dan RRQ akan menjadi sebuah tanda tanya besar menuju ke arah mana mereka. Tentu saja mereka sedikit nguping pembicaraan kita. Waduh. Dan menuju ke area yang saya, walaupun memang audio di sini off ya, tidak ada audio di venue, cuma ada audio di live stream saja sehingga mereka tidak mungkin mendengarkan suara kita. Ternyata Yasnaya masih belum terpantau ada yang mengisi. Exofir kelihatannya yang justru minat menuju ke Yasnaya Poliana. Yarena tidak menuju ke Kameski, mereka ada di area hospital dan juga Gergopol. Ini kalau ngomongin RRQ sendiri, mereka menolak menuju ke arah Zarky, menolak menjadi MU berarti ya. Tapi kali ini early engagement, nggak pakai babi bu. New Era bertemu dengan Sam9 dan mereka harus kehilangan 2 punggawa sekaligus untuk tim New Era sendiri karena Sam9 mempunyai advantage early in terms of looting. Wow, sebuah tembakan di awal-awal langsung diberikan dengan MK12 tadi. Mudah untuk langsung mendapatkan elimination dan ya yang menjadi korban adalah New Era dengan 2 pemain hilang dan mereka menyisakan hanya Noval bersama dengan Zuli sang IGL. Ya, ini 2 pemain yang akan coba untuk mencari area-area permainan atau lootingan yang lainnya lagi. Namun dari bagian medium mapnya kalian bisa saksikan walaupun agak sedikit ngebur ya di bagian layar kita sendiri. Gue masih penasaran sebenarnya untuk tim RRQ menuju ke arah mana karena sedari tadi kita lagi ngobrolin drop zone dari RRQ sendiri. Ini akan menjadi sebuah early step untuk tim RRQ. Apakah mereka bisa untuk mendapatkan sebuah prestasi atau tidak? Dan ini adalah replay kejadian awal tadi atas pertemuan antara tim New Era dan juga Sam9 dan ternyata di sisi yang lainnya iArena pun juga bertemu dengan Glue Blue. Kayaknya Glue bisa untuk dapetin berapa? Belum ada eliminasi point. Ya. Harusnya dikantongnya oleh Glue Blue. Belum kita dapatkan informasinya, informasi dari segi elimination. Namun di area yang lain kita melihat ternyata Cloud tepat mereka mengambil keputusan menuju ke area SMB. Dan mereka mengambil jembatan sebelah kiri. Baik lagi ada 1 kendaraan yang diambil, UAZ kedua bagi mereka. Beberapa shotgun nampaknya dihabiskan saja pelurunya oleh Zuxi karena ada sebuah pergantian pemain seperti yang tadi sudah sempat kita mention sebenarnya. Pepeng akan bermain menggantikan peran dari Cipeng dan membuat semua pemain yang ada di Cloud saat ini adalah Grand Finalist PMGC 2023 Istanbul, Turki. Kalau di Sunhawk tadi mungkin sedikit dimention ya atau sedikit di-highlight oleh kita berdua mengenai positioning dari Cipeng sendiri, pemain-pemain yang lainnya Boboho, Zuxi dan juga Redfest ketika mereka harus melakukan early engage atau early war, early fight dengan tim yang lainnya sehingga mereka harus kehilangan 3 punggawa sekaligus. Jadi dengan adanya perubahan ini mungkin akan terjadi juga ritme yang berubah untuk tim Cloud Slayer. Sementara waktu ternyata kita bergeser lagi pertemuan antara Glue Blue yang ternyata berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin menuju ke arah tim iArena Ternike yang ternyata menjadi victim tersebut. Joker terlihat menggunakan M4 kali 4 dia miliki. iArena mencari informasi dan informasi sudah mulai mereka dapatkan. Satu informasi tersebut membuat Sakura langsung melakukan pergerakan dari hospital regroup menuju ke area perumahan Gergopol. Sudah kembali lagi ada informasi lanjutan yang didapatkan oleh Joker sang pengintai. 2 kendaraan jelas sekali didapatkan informasinya oleh Joker maksud saya. Dan ya kelihatan 1 yang terakhir akan kembali didapatkan lagi informasi tersebut. Blue lepas dari pengawalan iArena dan fight tidak akan berlanjut di tempat yang tadi kita lihat bersama Gergopol perumahan, Gergopol di area kontainer.
Dari tempat yang sedang kita lihat saat ini, Kenny kembali dimainkan. Ini adalah satu hal yang menarik karena sebenarnya Kenny dan Trexy season kemarin jarang dimainkan bersama. Saya sangat ingat sekali mereka seperti dipisahkan. Namun untuk season ini justru Trexy dan Kenny seperti sudah bisa dibuat jadi akur kakak adik ini. Dan akhirnya dimainkan bersama mendapatkan sebuah WWCD kembali lagi. Mungkin udah mature ya. Iya. Biasa soalnya kakak adek tuh ada gimana gitu loh. Kayak nggak cuman pro player lah, kita sendiri gitu. Ya. Kalau kakak adek tuh ada awkwardnya gitu loh. Love hate relationship, widih. Kalau kakak adek ya mungkin. Apalagi kakak adiknya area ini Tangerang apa lagi Asia Tenggara. Oh, Asia Bukan Tangerang ya, Asia Tenggara itu Asian. Kayaknya semuanya culture-nya sama deh. Iya. Asian parents juga gitu kan. Aduh, itu dia culture dari pemain-pemain di sini. Cuman kita bergeser terlebih dahulu karena di bagian open field terjadi pertemuan antara tim Secret dan juga Roy. Frankie tertunduk lesu dia, terkena damage yang cukup signifikan dari pemain-pemain Roy dan akan di following up oleh seorang K yang pengen banget untuk nge-end seorang Frankie dan pada akhirnya dia berhasil melakukan hal tersebut. Wikuang terlihat 12K sudah dia miliki. Setelah itu ada Scar L juga di punggungnya. Sebuah hal yang begitu baik di awal-awal. Satu lagi gerakan dibangun oleh pemain-pemain dari tim Secret Vietnam. Terang dengan sebuah UAZ. Dua pemain sudah terculik dari timnya. Sementara itu inilah dia para punggawa RRQ yang tadi sempat kita pertanyakan sebenarnya mereka berada di mana. Saat ini kita langsung kembali lagi bergerak. Lapar belum diganti, Asa, Peko dan juga Genfos nampaknya menjadi pilihan utama dari Svavel bersama dengan Nogat untuk tampil di PMSL SEA Summer 2025. Menariknya Asa yang baru comeback justru langsung mendapatkan satu tempat di line up utama. Iya, akhirnya ya kita bisa melihat adanya Asa tersebut yang kembali ke arah tubuh dari tim RRQ sendiri yang kayaknya mereka udah mulai memikirkan jalur rotasi akan seperti apa. Kelihatan mungkin sedikit struggling hal yang terjadi di RRQ karena ini lumayan tidak nyaman gitu. Nggak kebiasa RRQ ini geraknya dari bagian-bagian pinggiran atau dari bagian-bagian luar gitu untuk bisa menuju ke arah bagian tengah. Karena kan biasanya mereka atau nyamannya mereka ini dari sekitaran school, dari Bukit Kentang gitu, apartemen yang dimainkan oleh tim RRQ sehingga udah ada ritme tersendiri lah, patennya ritme rotasi defensif dari RRQ ini seperti apa. Well, let's see apa yang akan terjadi untuk tim RRQ sendiri. Void dan Kipu juga tadi sempat kita intip mengenai posisi mereka currently akan seperti apa. Close layers yang tadi sempat di-mention oleh seorang Sanskoy karena memang mereka ini keluar dari bagian zona sehingga stage yang pertama mereka harus bergulat dengan adanya blue zone. Dan early looting sudah mulai mereka lakukan, sudah selesai mereka lakukan. Rotasilah yang sekarang akan dilakukan oleh Close Slayers dari bagian Novo, Rep, Noye akan menjadi tailing tersendiri untuk tim-tim yang lainnya yang kayaknya mayoritas dari tim PMSL Summer ini masih bermain center-centris menurut gua. Ya, dan Close Slayer jauh sekali mereka. Datang dari Milta menuju ke Novo Rep Noye memilih mencari lootingan-lootingan tanpa adanya gangguan di SMB dan ini adalah satu strategi yang sebenarnya sangat belang dengan tim-tim lain. Di saat banyak tim ingin secepat mungkin berada sesenter mungkin, Close Slayer memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka tidak berburu-buru, mereka terus fokus saja kepada timnya, fokus saja kepada lootingannya dan juga nanti akan mendapatkan sebuah jalur yang harapannya akan mulus karena semuanya sudah ada di tengah. Ini adalah satu strategi yang belang. Seringkali tim-tim semacam ini berhasil akan menjadi big win, tapi kalau gagal mereka akan sangat sulit untuk bisa mengikuti tempo yang lainnya. Kalau win, big win. Kalau lose, big lose. Big untuk lose. mereka semuanya. Jadi ya cacing-cacing, naga-naga ya. Untuk strategi-strategi seperti itu. Namun stage sudah menunjukkan angka yang kedua. Udah mulai bergerak keseluruhan tim-tim yang berada di bagian pinggiran zona. Pertemuan-pertemuan awal pun juga sudah tidak bisa lagi dihindari.
Kita bisa lihat FaZe Clan berada di tengah-tengah antara Boom Esports dan juga satu tim yang lainnya pula yang sedang melakukan tembakan. Dan kayaknya dari FaZe Clan mereka mau touchdown terlebih dahulu. Kondisi tidak terlalu ideal jikalau mereka mau melakukan gerakan-gerakan selanjutnya. Bigetron pun juga demikian. Beberapa tim yang sudah mulai mengamankan beberapa spot di bagian tengah akan touchdown terlebih dahulu, menunggu terlebih dahulu, membaca situasi dan juga arah angin menuju ke arah mana. Auge yang dimiliki oleh Nine mulai dilakukan tembakan tadi. Ikannya menuju ke satu squad yang sedang bergerak dengan kendaraan. Walaupun belum terlalu jelas siapa tim yang sedang diincar sebenarnya oleh Nine dengan Auge-nya tadi. Kita bergeser menuju ke area point dari Yami. Dan juga Yami maksud saya. Dari Boom Esports ada FaZe Clan, Markaris, Zbull yang sedang melakukan proning saja. FaZe Clan pastinya mereka ingin segera bangkit dari sebuah kekalahan memalukan di season Spring 2025. Karena kalau kita mengingat season Spring 2025, FaZe Clan berada di posisi paling ujung. Mereka memiliki poin yang sangat sedikit dan berada di peringkat nomor 24. Tidak lolos ke Grand Final itu satu hal, tapi hal yang lain mereka ada di posisi paling dasar. Untuk tim sekelas FaZe Clan dengan nama sebesar FaZe Clan, hal tersebut pastinya sangat memalukan dan membuat mereka langsung merombak timnya. Para pemain-pemain FaZe Clan langsung dibuat sebuah pecutan maksud saya oleh coachnya, Coach Aisong, dan saat ini mendatangkan Chopper, Gewi dan juga Zbull dari Osja TH. Pecutan dan juga tamparan ya, of course. Ini adalah saatnya kalian untuk bangun semua. Apalagi untuk tim sekelas seperti yang tadi mention oleh Sanskoy, FaZe Clan, one of the Giants team. Not only dari negara mereka tapi dari seluruh Southeast Asia juga menjadi salah satu lawannya dari Vampire juga lah. Kalau kita sebut-sebut nama-nama dari FaZe Clan ini. Namun tadi gue senang banget bagaimana posisi dari tim Boom Esports. Karena kan tadi udah kebaca juga ya posisi FaZe Clan yang tadi sempat gue mention juga. Touchdown di bagian satu compound. Tapi Boom Esports udah mengetahui hal tersebut karena adanya pergerakan vehicle atau kendaraan yang dilakukan oleh tim FaZe Clan. Tapi Boom Esports nggak serta-merta mereka pasif. Tapi mereka cukup atraktif atau cukup aktif juga untuk bisa ngebait out pemain-pemain FaZe Clan. Satu knockdown tadi sempat dihasilkan oleh Boom Esports, namun memang karena jaraknya tidak terlalu ideal untuk melakukan AN atau melakukan big fight antara Boom Esports dan juga FaZe Clan, sehingga hal tersebut hanya menjadi pressure untuk FaZe Clan sendiri. Sementara waktu, tim-tim yang lainnya seperti Void, Donkey ID bisa kita saksikan sedang melakukan sebuah rotasi mereka dari bagian selatan atau dari bagian bawah dari zona. Mereka muter ke arah barat mencari zona rotasi atau jalur rotasi yang lebih lengang lagi. Dari tim Roy, buah bukit kuasai oleh mereka. Todak lihat sayup-sayup di ujung sana. Dan inilah dia buah pergerakan yang akan diambil oleh Todak. Real Frenzy masih bertahan. Brian yang awalnya memberikan tembakan justru saat ini sudah hilang dari map kita di Rangel di match yang kedua. Nine buah Auge dimiliki oleh dirinya, namun tiba-tiba kita berpindah cukup jauh dan saat ini berada di posisi Georgopol, area sebelah kiri yang sudah didapatkan oleh para pemain-pemain dari Cloud. Oh, nampaknya Cloud rotasi cukup jauh kalau rotasinya muter banget tuh. Muter banget ya. Iya. Karena tadi dari kanan bawah, terus saat ini ada di kiri atas. Iya, benar. Mereka rotasinya ini muter banget dari bagian Novo. Tadi sempat disebutkan juga. Kali ini udah mulai touchdown di bagian barat. Kayaknya emang beberapa tim-tim ini udah mulai bisa mengendus adanya keramaian yang terjadi atau berpusat di bagian selatan dan juga tenggara dari zona. Karena kan emang itu adalah jalur rotasi yang cukup ramai, sehingga tadi kayak satu tim yang gue sebutkan Void Donkey, sekarang Cloud Slayers juga mereka bertemu di bagian barat karena sekali lagi mempunyai satu pemikiran yang sama untuk putar menuju ke arah bagian barat. Namun
Namun karena Void dan KID udah siap sedari tadi, one step ahead, mereka bisa menjegal salah satu pemain dari Cloud Slayers. Sayangnya saat Cloud bertemu dengan lawan, mereka langsung ditumbangkan pemainnya. Terlalu mudah untuk tumbang, terlalu jauh mengambil sebuah rotasi, dan akhirnya tidak menjadi poin bagi Cloud Slayers. Sejauh ini menyisakan 2 pemain berpengalaman, Zuxi bersama dengan Boboho yang coba datang untuk bisa menyelamatkan Pepeng yang sedang tumbang, tapi Boboho melewatkan kesempatan tersebut karena memang resikonya terlalu besar sehingga Boboho lebih memilih untuk terus bergerak. Zuxi pun berada di ujung tanduk dan Zuxi tumbang. Blue Zone menjadi malapetaka untuk Zuxi. Oh my god, itu sepersekian detik banget. Itu udah di depan moncongnya banget dari seorang Zuxi untuk bisa masuk menuju ke arah circle. Tapi apa daya, karena knockdown dari Blue Zone berhasil untuk di-end oleh pemain Void dan KID ini. 3 total eliminasi poin sudah mereka kantongi, namun Boboho sebagai last man standing dari Cloud Slayers, ia keluar dari cengkraman Void Danki, dan kali ini dia harus berhadapan dengan pemain-pemain Roy yang udah siap di bagian compound, dan Boboho harus dihenggangkan dari game ini. 2 kali kita melihat Cloud seperti punya kesempatan, tapi 2 kali juga kita melihat Cloud justru tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, justru menjadi sebuah blunder dan mereka menjadi tim pertama yang pulang di match kedua. Oh my god, ini ceritanya lumayan mirip ya dengan game pertama kita di Sunhawk tadi. Bagaimana mereka kayaknya emang ritmenya masih belum terlalu padu untuk pemain-pemain Cloud ini. Cuman kali ini mungkin ada beberapa faktor-faktor yang lain gitu. Tadi sempat gue sebutkan bagaimana Void Danki udah one step ahead, lebih siap di bagian barat di ujung circle, yang kali ini mereka pun juga sudah mulai mengendus adanya new era. Homeboys, Ions akan sebuah kendaraan terlebih dahulu walaupun roda sebelah kanan depannya sudah hilang. Nine merupakan satu pemain, ada sebuah derby Malaysia yang terjadi, tapi di tempat yang berbeda. Juga ada Exofir berhadapan dengan tim Secret Vietnam. Buat tembakan terjadi lagi, Nova harus tumbang, new era. Void Danki mendapatkan 1 knockdown tersebut. Vexi dengan sebuah AUG. Ions menjadi yang terakhir. Homeboys berada di ujung tanduk dan nampaknya akan kesulitan. Tapi sebelum Homeboys pulang, new era sudah pulang duluan. Ya, ini karena emang semua pemain-pemain dari Void Danki ngerecokin tim yang mereka lihat di depan sana. Namun sangat disayangkan harus kehilangan Zeta terlebih dahulu di awal-awal seperti ini untuk tim Void Danki sedari tadi sebenarnya ya. Tapi kayaknya agak luput untuk kita shout out. Tapi at least 5 total eliminasi poin sudah dikantongi oleh tim Void Danki ID untuk saat ini. Dan mereka akan menghadapi satu tim yang lainnya lagi, yakni dari tim Todak. Namun ini sepertinya pertemuan yang lainnya juga dari Sam9 dan juga tim di Xavier di bagian lebih dalam lagi dari zona di bagian barat. Device ngekuk sebuah granat. Dep tersungkur dia di sana. Kayaknya akan mission impossible untuk bisa diselamatkan karena Viren pun juga tumbang. Hanya meninggalkan last man standing. Tereksi dari Sam9 yang akan coba untuk mengobrak-abrik di Xavier. Berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Dan akan dicari pemain di Xavier yang lainnya berada di mana. One by one Dila dimenangkan oleh seorang Parajin. Parajin shotgun kocok berhadapan dengan S12K ternyata dimenangkan oleh sang juara bertahan. Tim yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner langsung dipulangkan menuju ke lobby. Tidak ada sebuah perlawanan keras yang ditujukan oleh Sam9 tadi. Mudah saja untuk seorang Parajin, walaupun ada sedikit ketakutan ya sebenarnya tadi Parajin agak muter-muter sebelum tadi memulangkan Trexi yang sebenarnya adalah IGL, tapi justru memberikan tekanan tersendiri. Namun itulah dia, sebatas itu saja ancaman yang bisa ditebar oleh Sam9. Kita akan melanjutkannya kembali dengan bagaimana Reza akan membawa tim ini, Void Danki ID, yang sebenarnya di beberapa minggu ke belakang namanya sedang naik-naiknya karena mereka dipercaya sebagai timnas Indonesia di ajang ISF 2025. Belum mulai memang ISF-nya, tapi timnas Indonesia sudah dalam persiapan. Yang ditunjuk adalah semua pemain dari Void Danki di season ini kecuali Konslet. 4 pemain utama mereka menjadi timnas Indonesia. Ya, karena sekali lagi Konslet ini kan di loan ya dari tim BNDT sendiri, sehingga emang gak masuk ke line up utamanya untuk bisa membela Indonesia di ajang ISF, yang dimana ngomong-ngomong Void Danki bisa jadi
Boom Esports tahun ini. Karena kan Boom Esports itu di tahun yang lalu menjadi salah satu tim yang paling sibuk. Semua turnamen diikutin, ditunjuk juga gitu untuk bisa membawa nama Indonesia untuk Boom Esports. Dan ini terjadi untuk The Void Donkey ID. Cuman kita akan bergeser terlebih dahulu menuju ke arah dua tim Indonesia, BTR dan juga Globlook bertemu satu sama lain. Noel mendapatkan satu knockdown menuju ke Bigetron dan inilah dia Noel juga harus tumbang. Ternyata Satarles ada di sana. Namun tempat yang berbeda. Ada fight juga melibatkan RRQ bersama dengan IArena. Kita akan melihat KF. Apa yang bisa dilakukan dengan KF? Memulangkan Bigetron KF Esport. Sebuah kata yang sudah sangat lama tidak kita dengar. Balik lagi di season ini. KF Esports is back. Walaupun memang masih mempunyai beberapa pemain-pemain yang lainnya ya dari tim Globlook. Namun memang aksinya begitu spektakuler. Mencuri mata, mencuri pandangan kita semuanya, mencuri atensi dari kita semua. Dan bisa untuk menyelamatkan Globlook, gak cuma itu tapi mengantongi eliminasi kelima untuk Globlook sendiri. Dan kalian bisa lihat ini adalah replay tadi ya, di mana posisi dari pemain-pemain Sam9 dan juga di Xavier hanya meninggalkan traksi. Dan ini yang dimention sama Sanskui tadi, tapi emang cepet banget cuy. Parajin kayak kanan kiri dikit, deng. Itu Gitu. shotgun kocok. Iya makanya kanan Jadi- kiri deng langsung. Parajin punya satu kesempatan, Traxi punya 5 kesempatan. Oke. Karena S12K itu bisa nge-spam 5 kali. Ya Tapi shotgun kocok cuma sekali, setelahnya dia harus kokang. Dan saat dia kokang tidak ada kesempatan lagi. benar. Sehingga Parajin mau nggak mau harus sekali doang langsung tembak, harus headshot. Dan itu yang dilakukan langsung mendapatkan satu knockdown. Benar. Atau nge-end semua pemain Sam9 lebih tepatnya. Iya, mengakhiri perjalanan dari tim CM9 yang hanya bisa mengantongi total 3 eliminasi poin. Itu berarti mereka harus menutup mimpi untuk bisa back-to-back winner-winner chicken dinner ya. Untuk di hari pembuka summer season dari PMSL ini. Dan kita akan melihat adanya 9 tim masih bertahan di stage yang kelima. Di bagian tenggara of course terjadi begitu atau keramaian maksud gua. Sementara waktu di bagian selatan atau tenggara, Globlook pada akhirnya bisa untuk nge-end pemain-pemain dari tim IArena. Namun saat tadi Bigetron pulang juga cukup ada cerita di balik pulangnya Bigetron tadi dan cukup tragis, yaitu Noel yang sebenarnya saat kita melihat PMSL di Indonesia terakhir kali yaitu di Surabaya, Noel masih tercatat sebagai pemain dari Bigetron dan menghantarkan Bigetron menuju ke PMGC. Tapi saat ini justru Noel lah yang menjadi pemain mengeksekusi Bigetron. Semua pemain-pemain Bigetron tadi ditumbangkan satu persatu walaupun memang ada kerjasama juga bersama dengan pemain-pemain Glue yang lain. Dan ini adalah sebuah tampilan yang begitu gahar dari Glue dengan KF, Noel dan juga Xbox yang sama-sama memberikan 2 sumbangsih poin menuju ke timnya. Ya, dan kita akan melihat aksi dari Globlook akan seperti apa. Balik lagi dari seorang KF, walaupun sebenarnya tadi kita beberapa kali nyebutin nama dari KF sendiri ya. Cuman pemain-pemain yang lainnya dari Globlook, 3 pemain yang masih bertahan kali ini menyumbangsihkan eliminasi poin yang setara ya, masing-masing 2 untuk mereka sendiri. Namun balik lagi ini sebenarnya yang pengen gue mention sedari tadi sebelum kita geser menuju ke arah fight antara Globlook dan juga IArena, karena kan terjadi kepadatan di bagian selatan dan juga tenggara. Namun untuk di bagian utara ada tim RRQ yang menjaga edge of the circle. Dan kayaknya mereka harus menghadapi either dari tim Roy ataupun Void Donkey yang melihat menuju ke arah Levi's. Dibukakan tembakannya tapi Levi's masih bisa untuk ngedodge peluru-peluru tersebut. Warcraft menjadi salah satu pilihan dari banyak player di match kedua kita karena tadi Zuxi menggunakannya, lalu juga sempat kita lihat Boboho menggunakannya kali ini, Void Donkey yang menggunakan hovercraft. Lexi menggunakan kendaraan tersebut, lakukan satu gerakan ke beberapa meter ke depan tadi, tapi di arah yang lainnya pantau dengan begitu jelas. Vice Parajin coba untuk memparkirkan kendaraannya sedemikian rupa, tapi kita berpindah kembali menuju ke Void Donkey ID. Roy akan mereka hadapi, tapi satu pemain menjadi confirm elimination. Potato dipulangkan oleh Granat. Tragis sekali bagaimana cara Potato pulang. Iya, ini granat yang sangat mematikan untuk tim Void Donkey, tapi masih ada 2 pemain dari tim Void Donkey ID. Mereka berhasil untuk mendapatkan satu knockdown di end begitu saja tanpa babi bu. Namun udah ada pemain-pemain yang lainnya, lawan yang lainnya. Untuk seorang Rezak begitu sibuk, satu compound ini RRQ pun juga datang. RRQ datang, Parajin pun hadir, tapi Parajin menyelinap pintar, dia berada di dalam kendaraan, berada di dalam hovercraft di saat fight sedang pecah di sana, dan nantinya Parajin akan segera masuk di saat waktunya tepat. Namun RRQ memulangkan satu persatu pemain-pemain dari Void Donkey selesai di sana. K mendapatkan 8 kembali, bahkan K mendapatkan 2 pemain dari RRQ. Last man standing dari tim Roy ini akan coba untuk mencari pemain yang lainnya, itu yang masih
tersisa dari tim RRQ maksud gua. Karena satu pemain yang masih sehat, Wal Afiat 10 peluru yang bisa untuk diinvestasikan dijadikan 9 kali ini kelihatan. Seorang pemain dari RRQ yang bernama Genfos tersebut berhasil untuk memulangkan pemain terakhir dari Roy yang bernama K. Tapi di arah yang berbeda akhirnya fight pecah antara Face Clear berhadapan dengan Boom Esport. Gewi keluar dari compoundnya, melemparkan sebuah granat, mencari di mana ke pemain-pemain Boom berada. Ada yang datang, terlihat dengan begitu jelas. Okta nampaknya dengan P90, Okta melakukan tembakan. Okta berhasil kali dia, gagal Okta. Justru harus ditumbangkan oleh Markaris dari tim Face Clear. Oh my god, last man standing Gewi berhasil untuk dipulangkan oleh Boom Esports. Namun karma instan untuk Ponbit karena memang kelihatan dari mata Glubluk sehingga dia pun juga harus hengkang. Comeback gemilang Noel. Balik menuju PMSL, 6 elimination di Regel yang pertama, 11 untuk total bagi Glubluk. Dan ini adalah sebuah permainan yang sangat baik bagi Glu. Sebuah ucapan selamat datang dari Glu kepada tim-tim lain di season summer. Ranger merah coy. Ranger merah. Ranger merah. Main karakter. Main karakter habis 6 eliminasi poin sendirian. Sudah dikantongi oleh Noel yang sekali lagi bersamaan dengan dua pemain yang lainnya dari Glubluk punya kesempatan besar untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner karena mereka hanya harus mencari last man standing dari tim Secret dan juga RRQ yang udah mulai terendus berada di mana. Buat tembakan sudah diberikan, sudah mulai ketahuan, dan ini akan menjadi akhir. Noel lagi yang mendapatkannya, menjadi elim nomor 7 bagi dirinya dan menjadi elim nomor 12 bagi Glubluk. Satu yang terakhir, terang akan segera diincar, akan segera dicari, sudah mulai diendus, akan dilemparkan sebuah utility pembuka. Sudah dilemparkan sebenarnya, namun terang akan membalaskannya. Bertahan berapa lama dia, tinggal menunggu waktu saja. Ini akan menjadi satu winner chicken dinner pertama bagi Indonesia dan datang dari Glubluk.